Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kaina? Semoga selalu baik ya. Sekarang ini kita akan menyajikan cerita horor, masih berkaitan dengan hantu Maijah, yang pastinya tambah horor dan seru. Seperti biasa, cerita ini akan dibawakan oleh ibuku yang tercinta. Halo sahabat Kaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Mari simak cerita dari ibu ya sahabat. Cekidot. Pada hari sebelum rencana pengajian digelar, terjadi sesuatu di rumah Jeffrey hingga membuat warga kampung heboh. Kini menimpa Sari, kakaknya Jeffrey. Malam itu, sekitar jam 11 malam, Sari masih mengerjakan PR sekolahnya. Sari duduk di meja belajar yang menghadap jendela. Jendela itu, Sari hanya berani buka setiap siang hari. Terdengar orang batu di jendela. Sari kaget sekaligus takut. Spontan melompat ke atas tempat tidur samping meja belajar. Sari sangat yakin jam segitu tidak mungkin ada orang yang berani melewati gang samping rumahnya. Apalagi semenjak banyak teror yang terjadi. Sari pun berbaring sambil memegang selimut, siap-siap menutup tubuhnya dengan selimut. Trek, trek. Seseorang seperti sedang membuka slot besi pintu belakang. Deritan engsel pintu belakang terdengar jelas, menandakan ada yang membukanya. Kayaknya ada orang yang keluar malam-malam. Dek, adek, numpang ke kamar mandi ya. Suaranya mirip Maijah. Aduh, pakai lupa kunci pintu lagi. Aduh, gimana ini? Sari tak membalas panggilan Maijah. Sari mulai ketakutan, jantungnya berdetak sangat kencang. Namun Sari tak berani kemana-mana, hanya berbaring di atas tempat tidurnya dan memilih bersembunyi di balik selimut. Tiba-tiba terdengar suara percikan air dari kamar mandi. Tak lama kemudian hilang. Dilanjutkan dengan suara srek tuk tuk srek tuk 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 srek. Suara langkah kakinya terdengar jelas, sama persis dengan apa yang diceritakan Pak Arya sebelumnya. Suaranya semakin mendekat ke kamar Sari. Sari pun sempat mengintip sedikit, melihat gagang pintu yang mulai bergerak-gerak, tanda ada seseorang yang ingin membukanya. Srek tuk tuk, srek tuk tuk. Suara kaki yang diseret dan hentakan kayu itu semakin mendekat. Kretek. Kemudian muncul suara deritan tempat tidur Sari. Seperti ada yang sedang duduk di ujungnya. Hawa dingin pun mulai terasa di telapak kaki Sari. Sari sangat takut. Sudah coba teriak tapi nggak bisa. Hawa dingin menghilang, berganti dengan suara kursi dan meja belajar yang bergerak. Tiba-tiba terdengar suara Maijah yang bilang, "Dek, jangan tidur malam-malam." Sari sudah gemetar, ketakutan, nyaris buang air kecil di celana. Kali ini Sari merasa ada seseorang yang duduk di ujung tempat tidur, tepat di samping kepalanya. Sari memegang selimut erat-erat sambil berusaha berdoa. Sayangnya kekuatan makhluk itu pun begitu besar. Dalam hitungan detik, selimutnya sudah tertarik dengan cepat. Buka matanya, Dek. Tidak sopan. Kalau ada orang tua berbicara, dilihat wajahnya. Sari tak bisa mengontrol tubuhnya. Kedua matanya pun terbuka lebar. Kini, sosok itu sudah ada di hadapannya. Wajah mereka saling berhadapan. Hawa dingin menjalar di punggung. Tubuh mungilnya diangkat sedikit ke atas, sedikit melayang. Sari membuka mata. Ternyata Sari sedang duduk di atas pohon mangga. Sari coba panggil-panggil, tapi nggak ada yang dengar. Banyak orang yang lalu lalang di bawah pohon mangga itu. Sari pun berteriak minta tolong. Lagi-lagi tak ada seorang pun yang mendengarnya. Sari hanya bisa menangis di atas pohon mangga.
Saat ibunya Sari akan mengambil wudhu untuk sholat subuh, ia melihat pintu belakang rumahnya terbuka. Kesal campur curiga, ibunya Sari pun menghampiri kamar Sari yang paling dekat dengan pintu belakang. Ketika ibunya masuk ke dalam kamar, ibunya melihat Sari dalam kondisi gemeteran. Matanya melotot menatap langit-langit. Kamar Sari terlihat berantakan dan basah. Selimut tergeletak di lantai. Buku-buku pun berserakan. Ibunya Sari sangat terkejut dengan kondisi anaknya seperti itu. Kemudian berteriak memanggil semua anggota keluarga. Jeffrey yang sudah bangun langsung datang menghampiri ibu dan Sari. Ibu Sari memeluk tubuh Sari. Seluruh anggota keluarga pun mulai membacakan ayat-ayat suci. Namun Sari malah mengamuk. Sari berteriak-teriak meminta anggota keluarga untuk berhenti membaca ayat-ayat suci. Pak RT pun ikut datang ke rumah Jeffrey. Kemudian Pak RT menyuruh Jeffrey untuk memanggil Pak Ustadz. Tak lama Pak Ustadz datang. Sari pun marah besar saat melihat Pak Ustadz memasuki kamar. Terjadi pertarungan antara Pak Ustadz dengan sosok yang memasuki tubuh Sari. Hingga akhirnya sosok itu bisa dikeluarkan dari tubuh Sari. Namun anehnya Kak, Sari tetap tidak sadarkan diri. Ya Allah, semoga keluarga Jeffrey dikasih kesabaran ya Bu. Kasihan Kak Sari. Iya Kak, kasihan. Gimana Kak, makin horor kan? Horor banget Bu. Dan makin penasaran. Jadi lanjut nih ceritanya. Gimana sahabat? Lanjut nggak? Pasti lanjut. Ya nggak? Oke Bu, lanjut ceritanya. Oke Kak. Warga mulai berdatangan dan berkumpul di depan rumah Jeffrey. Namun warga dihadang oleh Jeffrey. Tidak boleh masuk. Hanya Abah saja yang diperbolehkan masuk ke dalam menemani Pak RT dan Pak Ustadz. Setelah kejadian yang menimpa Sari, warga pun berembuk untuk memutuskan apakah akan tetap melakukan pengajian nanti malam atau tidak. Bagaimanapun, teror Maijah kali ini mengancam nyawa Sari. Keluarga besar Jeffrey meminta untuk ditunda sementara, sampai kondisi Sari kembali seperti semula. Sementara itu, Pak Ustadz serta beberapa warga lain ingin tetap mengadakan pengajian, sehingga belum ada keputusan yang diambil. Di sisi lain, ibunya Sari atau ibunya Jeffrey masih terpukul dan terus menangis. Tak sanggup melihat anak perempuan satu-satunya dalam kondisi tak sadarkan diri. Ya, Sari masih belum juga sadar semenjak Maijah dikeluarkan dari raganya. Pak RT pun berinisiatif memanggil dokter dari klinik terdekat untuk memeriksa keadaan Sari. Dokter bilang semuanya masih normal, hanya suhu tubuhnya memang agak tinggi. Dokter menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mendengar ucapan dokter, orang tua Sari memaksa untuk segera membawa Sari ke rumah sakit. Namun Pak Naryo, suaminya malah melarangnya. Kenapa dilarang Bu? Pak Naryo bilang, tunggu Om Jamal. Nah, Pak Jamal ini adalah adik kandung Pak Naryo, jadi omnya Jeffrey. Tak berselang lama, Pak Jamal datang bersama seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Dipanggilnya Mbah Manto. Mbah Manto langsung masuk ke dalam rumah, tanpa sedikit pun menyapa warga yang sedang berkumpul di luar. Sombong benar Bu. Shh, nggak boleh begitu. Mungkin waktu keadaannya nggak sempat untuk menyapa. Hehehe, iya Bu, maaf. Lanjut Bu. Entah apa yang terjadi di dalam rumah Jeffrey. Secara tiba-tiba, Pak RT memutuskan untuk tidak melakukan pengajian. Pak Ustadz yang mendengar pengumuman itu pun langsung marah. Terjadilah perdebatan yang cukup alot. Sampai akhirnya Mbah Manto pun keluar. Mbah Manto mengatakan kalau nyawa Sari terancam. Sukmanya telah diambil oleh Maijah dan disembunyikan entah di mana. Kini Sari hanya raga tanpa jiwa, sehingga jin-jin lain bisa saja bebas masuk ke dalam tubuhnya. Mbah Manto lah yang menyarankan kepada Pak RT agar pengajian tidak digelar. Namun Pak Ustadz tetap bersikukuh untuk menggelar pengajian. Kembali terjadi perdebatan. Gini antara Pak Ustadz dengan Mbah Manto. Hingga akhirnya ada sebuah kesepakatan. Bagi yang ingin tetap melakukan pengajian, bisa dilakukan di masjid, tidak di lapangan. Karena nanti malam Pak RT, Mbah Manto, dan beberapa orang lain akan melakukan pencarian sukmanya Sari. Menjelang maghrib, kita kembali ke keluarga Umam.
Abah pergi ke masjid untuk pengajian. Abah menyuruh Umam untuk tidak keluar rumah. Sementara itu, sebagian warga yang lain mulai mencari keberadaan Sukmasari. Mbah Manto berpesan, jika mendengarkan suara anak perempuan menangis, segera berikan kabar. Bisa jadi di sekitar itulah Sukmasari berada, ucap Mbah Manto. Sekitar pukul 8 malam, Umam sudah masuk kamar. Sementara itu, kakak Umam masih asik menonton televisi di ruang tengah. Saat sedang membaringkan tubuh di atas tempat tidur, tiba-tiba Umam, keluar dulu bentar. Alhamdulillah, ternyata bener Jeffrey. Ada apa, Jeff? Keluar dulu, Mam. Ya udah, tunggu bentar. Ada apa sih, Jeff? Udah berani keluar malam, Jeff? Lihat apaan sih, Jeff? Tuh, lihat deh. Hah? Apaan deh, Jeff? Gak jelas gitu loh. Dia ada di sana. Dia siapa? Jeffrey. Anjir, bukan Jeffrey. Umam langsung masuk rumah dan menguncinya. Rasa takut Umam sudah tidak seperti dulu karena sudah mulai terbiasa. Apalagi sosok tadi sama sekali tidak terlihat menyeramkan. Sangat mirip sekali dengan Jeffrey. Di sisi lain, Pak RT dan Mbah Manto serta beberapa warga, kabarnya pencarian Sukmasari semalam tidak membuahkan hasil. Sukmasari masih belum ditemukan. Jeffrey dan keluarga tampak terguncang dan sedih sekali. Sepulang sekolah, Umam dan Wandi ke rumah Jeffrey karena Jeffrey tidak sekolah. Sebagai seorang teman, rasa pedulinya mendorong untuk jenguk Jeffrey. Mereka pun diperbolehkan masuk ke dalam, duduk di ruang tamu. Jeffrey keluar kamar, matanya sembab seperti habis menangis. Kenapa lo, Jeff? Kak Sari, Mam, masih belum bangun. Jeff, semalam ada hantu yang mirip banget sama lo, nyamperin rumah gue. Ah, lo, Mam, jangan cerita begituan dulu deh. Oh, ya udah. Maaf kalau gitu, Jeff. Hai, Mbak. Hehehe. Adik lihat apa? Semalam ada orang yang mirip Jeffrey, Mbah. Berdiri di dekat pohon mangga, terus hilang. Coba antar Mbah ke sana. Iya, Mbah. Ayo. Di sini, Mbah. Dia ngomong sesuatu nggak? Ngomong. Apa? Dia ada di sana. Itu aja. Iya, Mbah, sambil nunjuk. Di sana. Ya. Apa adek ingat? Dia nunjuknya sebelah mana? Di sana, Mbah, pucuk pohon mangga itu. Oh, ternyata di sini. Terima kasih, adek. Untuk apa, Mbah? Sukmasari sudah ketemu. Ada di puncak pohon mangga ini. Padahal bukan aku yang menemukannya, tapi sosok yang mirip Jeffrey itu. Di rumah Jeffrey terlihat Sari sudah sadar. Dia bingung apa yang terjadi. Semua orang pun bersyukur berucap alhamdulillah. Akhirnya Sari kembali lagi jiwanya. Pak RT pun penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Pak RT bertanya ke Mbah Manto. Mbah, mau tanya, kenapa bisa begitu ya? Sari dibawa ke alam jin. Beruntung dia belum sempat dibawa lebih jauh.
Jika pergi terlalu jauh, ada kemungkinan Sari akan tersesat. Kalau tersesat, apa dampaknya, Mbah? Tubuhnya akan kosong, tanpa jiwa. Seperti kemarin, walaupun sukmanya sudah ketemu, saya harus memastikan itu adalah asli. Kenapa begitu, Mbah? Soalnya, banyak jin yang suka menyamar. Mereka ingin hidup seperti manusia. Jika tidak hati-hati, bisa jadi mereka yang malah masuk ke tubuh Sari. Jadi, Sari seperti orang gila nantinya. Parah juga ya. Apa sosok itu masih ada di kampung ini, Mbah? Saya sudah coba pindahkan ke suatu tempat yang dijaga oleh jin lain yang lebih kuat. Jadi, udah nggak akan neror warga sini lagi ya, Mbah? Semoga begitu, selama tidak ada orang yang melepaskannya. Umam bingung mendengar perbincangan antara Mbah Manto dan Pak RT. Umam merasa tidak senang saat mendengar ucapan Mbah Manto, malah terasa sedih. Loh, kok gitu? Aneh. Ada perasaan tidak ikhlas jika Maijah pergi. Tapi setelah melihat semua orang tersenyum, terutama keluarga Jeffrey, Umam pun tidak menghiraukan suara hatinya. Tegang banget ceritanya, Bu. Benar-benar makin seru ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Seru dan serem ya? Berhubung waktu sudah malam, kita sudahi dulu ya sahabat. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk part selanjutnya. Ya, sudah berakhir acara kita. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang mengirimkan cerita-ceritanya. Boleh langsung aja email ke durionetwork@gmail.com dengan subjek cerita horor sahabat. Pastinya cerita yang sahabat kirim sampaikan secara rapi, berurutan dan jelas gitu ya, supaya mempermudah aku untuk menyampaikan ceritanya kepada sahabat kalian yang lain. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya. Sampaikan ide dan saran-saran sahabat untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on next video. Bye!